Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak MIS semua. Apa kabarnya nak? Semoga dalam keadaan sehat selalu kita ya. Dan tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Jangan lupa sarapannya, dan juga jangan lupa ibadah sholatnya. Oke. Semoga kita bisa beraktivitas seperti biasa, belajar bersama di sekolah, dengan teman-teman dan guru-gurunya. Amin. Nah, untuk pagi hari ini kembali lagi bersama Miss Kibi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang baru, kita bahas dulu apa saja ya materi yang telah kita pelajari ya. Dari tema 1 hingga tema 2. Nah, di tema 1 kemarin kita sudah bahas apa aja, nak? Yaitu tentang teks laporan hasil pengamatan, ya. Nah, bagaimana cara menyajikan informasi berdasarkan dari teks laporan hasil pengamatan. Setelah itu, anak-anak MIS juga sudah mempelajari bagaimana cara menyimpulkan teks laporan tersebut, bagaimana cara menilai kesimpulan teks laporan, dan kita juga sudah menulis teks hasil laporan ya. Lalu kita masuk ke tema 2, itu materinya berbeda, yaitu kita menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan 6 aspek kata tanya. Apa saja 6 aspeknya? Ada aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Anak Miss harap udah paham ya cara membedakan ke-6 aspek itu. Insya Allah itu masuk ujian. Terus kita juga setelah menggali informasi menggunakan 6 aspek tersebut, lalu kita bagaimana membahas juga kemarin memaparkan informasi melalui peta pikiran. Nah, setelah itu dari peta pikiran kita mengembangkan informasi yang kita peroleh menjadi sebuah tulisan kita. Nah, untuk hari ini kita masuk ke tema 3. Tema 3 yaitu halaman 27, menggali isi teks eksplanasi ilmiah. Apa sih itu teks eksplanasi ilmiah? Memang kalau dari istilah ilmiahnya kita cukup bingung ya yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Nah, tapi tidak usah khawatir, di buku bagi yang punya buku bisa buka di halaman 27. Nah, bagi yang tidak punya buku, Miss harap tonton video ini sampai selesai ya, jadi tetap bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya yang lain yang punya buku gitu. Nah, ini teks eksplanasi, kita lihat di kotak info. Nah, di sini dijelaskan teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Contoh dari teksnya apa, Miss? Seperti penjelasan mengenai gejala alam, seperti pelangi, gunung meletus, mungkin kita bisa tambahkan lagi ya, longsor, terus juga tsunami. Nah, bisa kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, tapi berkaitan dengan mengenai gejala alam ya. Itulah yang dimaksud dengan teks eksplanasi ilmiah. Oke. Nah, terus ketika kita sedang berkunjung ke museum, di depan benda-benda yang dipamerkan di museum biasanya terdapat penjelasan mengenai benda tersebut kan. Anak-anak Miss pastinya pernah ke museum ya. Nah, di dalam kalau kita ke museum, pasti di depan benda-benda sejarah itu ada penjelasan mengenai benda tersebut gitu. Nah, penjelasan tersebut meliputi nama benda, pastinya ada. Terus sejarah benda hingga proses benda itu ditemukan atau diciptakan gitu. Nah, secara tidak langsung dari yang pernah kalian kunjungi museum tersebut, kalian itu telah membaca teks eksplanasi, nak. Iya, karena penjelasan-penjelasan itulah yang disebut dengan teks eksplanasi ilmiah ya.
Jadi ada nama bendanya, ada sejarah bendanya, hingga proses benda itu ditemukan atau diciptakan oleh orangnya tersebut gitu. Nah, jadi tanpa kalian sadari, ketika kalian berkunjung ke suatu museum dimanapun itu, nah kalian membaca sejarah-sejarah di penjelasan di depan barangnya itulah contoh dari teks eksplanasi ilmiah. Nah, lalu teks eksplanasi ilmiah itu pastinya memiliki tujuan kan, kenapa teks itu dibuat. Nah, tujuan suatu teks eksplanasi dibuat yaitu untuk memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses terbentuk atau terjadinya sesuatu. Nah, teks ini disusun berdasarkan prinsip sebab dan akibat gitu. Nah, untuk menggali informasi yang dijelaskan dalam teks eksplanasi, kamu perlu memahami inti informasi yang disampaikan. Oke, inti informasi yang disampaikan. Nah, inti informasi dapat dipahami dengan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, A. Membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. Oke, yang kedua, menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, ide pokok dalam tiap-tiap paragraf. Yang keempat, menjawab pertanyaan yang disajikan berdasarkan topik dan ide pokok yang telah ditentukan. Oke, nah itulah menggali isi teks eksplanasi. Nah, di sini dari penjelasan materi ini apa saja yang sudah kalian pahami atau temukan informasi barunya? Salah satunya pengertian dari teks eksplanasi. Lalu tujuan teks eksplanasi, yang kedua ya kan. Nah, terus yang ketiga, contoh-contoh teks eksplanasi. Nah, kalau di sekitar kita, seperti contohnya saat berkunjung di museum. Nah, benda-benda bersejarah itu kan dipamerkan di museum. Lalu ada penjelasan mengenai benda tersebut pastinya di depan bendanya. Nah, secara tidak langsung itulah yang termasuk dengan contoh teks eksplanasi. Dan juga proses terbentuknya teks eksplanasi itu berdasarkan prinsip apa? Prinsip sebab dan akibat. Oke, inilah materi untuk hari ini. Miss harap anak-anak Miss paham mengenai teks eksplanasi ilmiah ya. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan ke kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.